Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa rahimakumullah, marilah kita mengawali perkuliahan kita hari ini dengan sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, amma ba'd. Para mahasiswa, marilah kita mengawali materi ulumul hadis ini dengan materi pengertian hadis. Hadis menurut bahasa itu adalah diambil dari kata al-jadid. Al-jadid itu sesuatu yang baru. Kenapa dinamakan al-jadid atau yang baru? Karena hadis sesuatu yang yang terjadi lahir karena apa? Karena ada tahapan yang dilalui oleh Rasulullah, yaitu menerima wahyu. Jadi ketika beliau menerima wahyu, kemudian Rasulullah menyampaikan wahyu itu, karena salah satu kewajiban Rasulullah itu adalah menyampaikan wahyu kepada umatnya. Nah, penyampaian wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah itu bisa dengan lisan, bisa dengan apalagi penjelasan-penjelasan beliau, tidak hanya dengan lisan tetapi juga bagaimana Rasulullah menjelaskan wahyu-wahyu itu secara secara af'al ataupun dengan takrir. Maka itulah yang kemudian disebut dengan hadis. Jadi kita bisa runut bagaimana hadis itu pertama kali lahir, muncul, yaitu ketika beliau Muhammad SAW mendapatkan wahyu dan menyampaikan serta menjelaskan wahyu tersebut kepada umat. Maka penjelasan Rasulullah terhadap nilai-nilai wahyu atau Al-Quran itulah disebut dengan hadis. Maka hadis dikatakan al-jadid, sesuatu yang baru. Kemudian hadis juga bisa dikatakan al-jadidu minal asya. Al-jadidu minal asya. Kemudian Ajad al-Khatib mendefinisikan hadis itu sebagai al-khabar qaliluhu wa kathiruhu, warta baik sedikit ataupun banyak. Jadi segala sesuatu yang berasal dari Nabi itu baik sedikit ataupun banyak, maka itulah hadis. Kita tidak memilih dan memilah bahwa apa yang beliau katakan itu pasti sebuah kalimat atau sebuah paragraf yang sangat panjang, tidak. Apa saja yang keluar dari lisan beliau, apakah itu satu kata, dua kata, itu adalah hadis. Apabila segala sesuatu itu bersumber dari Nabi, maka oleh para ulama disepakati segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik perkataan, perbuatan ataupun takrir, itulah hadis. Terus bagaimana segala sesuatu yang tidak berdasarkan kepada Nabi? Riwayat-riwayat yang didasarkan kepada sahabat dan tabi'in, yang kemudian muncul istilah maqtu, kemudian mauquf dan maqtu. Maqtu hadis yang diriwayatkan sumbernya kepada sahabat, dan maqtu riwayat yang disandarkan kepada tabi'in. Nah, dalam hal ini kan menjadi menjadi ambigu bahwa kenapa tadi kita sudah mensepakati bahwa hadis itu segala sumber dari Nabi saja, tetapi toh ternyata ada riwayat-riwayat yang lain di dalam kitab hadis yang ternyata tidak didasarkan kepada riwayat Nabi tetapi sahabat dan tabi'in. Nah, kemudian para ulama menjelaskan bahwa walaupun itu didasarkan kepada sumber riwayat sahabat, tetapi sahabat riwayatnya bersumber dari Nabi. Mereka betul-betul menjadikan Nabi sebagai rujukan. Jadi tidak serta-merta mereka meriwayatkan segala sesuatu yang jauh dari apa yang dilakukan dan diucapkan oleh Nabi. Nabi menjadi sumber utama dan pertama bagi mereka di dalam meriwayatkan. Pun juga dengan sahabat, mereka mempunyai riwayat-riwayat yang segala sesuatunya bersumber dari Nabi, bukan hasil ijtihad mereka, bukan hasil kesepakatan mereka. Betul-betul murni sumbernya adalah hadis, segala sesuatu yang berasal dari Nabi, dan juga karena mereka dekat dengan sahabat, mereka juga menjadikan sahabat sebagai rujukan mereka. Juga ada istilah lain
ma yutahaddatsu bihi wa yunqalu, sesuatu yang dibicarakan dan dipindahkan dari seseorang. Nah, itulah hadis. Ya, hadis itu karena awalnya merupakan tradisi lisan, tradisi oral yang diucapkan dari satu orang ke orang yang lain, maka di dalam perkembangannya penyampaian riwayat dari satu ke orang lain itu membutuhkan pengujian, ya, pengujian dan pengkajian. Bagaimana rawi yang menyampaikan riwayat tersebut? Apakah rawi tersebut dinilai sebagai rawi yang adil? Adil itu adalah rawi yang memenuhi kriteria rawi yang sahih. Artinya dia tidak memiliki cacat, ya, kemudian dia bisa memiliki hafalan. Jadi hafalannya itu riwayatnya banyak, kemudian dia hafal dan bisa menjaga hafalan tersebut, itu adalah rawi yang adil. Ya. Dan dalam pengkajian rawi tersebut kita bisa menentukan apakah rawi tersebut memiliki kecacatan atau jarah. Ya, apakah misalnya jarah itu rawi memiliki sifat suka berbohong, al-kadzib, ataukah dia hafalannya lemah. Nah, itu adalah salah satu sifat-sifat jarah, sifat-sifat cacat yang nantinya akan berakibat kepada hadis yang diriwayatkannya. Jadi dipindahkan dari seseorang, ya, merupakan bagian dari pengertian hadis. Kalau hadis hanya disimpan oleh satu periwayat saja, katakanlah misalnya dia mendapatkan hadis dari seseorang, atau bahkan misalnya dia mendapatkan hadis langsung dari Nabi, tetapi dia tidak menyampaikan kalau misalnya saya pernah mendengar Rasulullah mengatakan ini, itu hanya sebuah catatan pribadi saja, tidak disampaikan kepada yang lain, maka jelas ketentuan dia sebagai periwayat hadis itu tidak diakui. Karena apa? Karena periwayat hadis dia menerima hadis dari seorang guru, ya, kemudian dia memelihara hadis tersebut baik dengan tulisan ataupun dengan hafalan, dan yang ketiga harus menyampaikan. Ya, menerima, memelihara dan menyampaikan, itulah kriteria dari seorang rawi hadis. Kemudian hadis juga dia katakan sebagai qarib, yang dekat. Ya, apa yang dimaksud dengan qarib atau yang dekat di sini? Jadi orang-orang yang menyampaikan hadis dia pasti akan bertemu dengan sumber pertamanya. Kalaulah misalnya Rasulullah menyampaikan sebuah hadis, kemudian di situ ada para sahabat, maka para sahabat yang mendengar itu adalah rawi pertama. Nah, itulah yang disebut dengan qarib, dekat. Artinya Rasulullah menyampaikan dan di situ ada siapa? Ada sahabat yang sedang menyimak apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ya. Kemudian karena sahabat menerima langsung sabda itu dari Nabi, langsung dari sumber pertama, itulah yang disebut dengan dekat. Ketika sahabat tadi sebagai rawi pertama menerima hadis itu dari Nabi langsung, kemudian dia menyampaikan lagi kepada yang lain, maka sahabat itu dekat dengan siapa? Dekat dengan penerima hadis. Jadi dikatakanlah ada guru dan murid. Guru di sini, guru dari sahabat adalah Rasulullah, dan guru dari sahabat guru dari tabi'in itu adalah sahabat. Itu yang maksud dengan hadis dimaknai dengan qarib. Kemudian bagaimana pengertian hadis menurut bahasa? Ya, dari segi etimologis, ya, as-sunnah itu jadi ada sinonim hadis, ya. Kita sering mendengar dengan istilah sunnah. Nah, hadis dengan sunnah, ya, oleh para ulama itu ada yang menyamakan. Artinya hadis ya sunnah, sunnah ya hadis. Nah, tetapi di dalam perkembangan sejarahnya, kalau kita membahas secara mendalam bagaimana etimologi sunnah, maka sunnah bisa dibedakan dengan hadis.
Kita bahas dulu apakah itu sunnah. Sunnah diartikan sebagai as-sirah, jalan atau peri kehidupan. Jadi sebuah tatanan masyarakat yang sudah dilakukan secara sistematis dan berkelangsungan, kemudian menjadi menjadi sebuah tradisi, itulah yang disebut dengan sunnah. Jadi sunnah itu juga bisa diartikan dengan tradisi. Misalnya di masyarakat kita masih melakukan sebagian masyarakat yang meyakini bahwa kehamilan di 4 bulan, kehamilan 4 bulan itu adalah fase di mana Allah meniupkan ruh, meniupkan ruh ke bayi itu. Kemudian disitulah bayi itu bisa memiliki ruh di usia 4 bulan tuh. Maka di usia itu ibu-ibu masih ada tradisi 4 bulanan. Nah, tradisi 4 bulanan bagi masyarakat yang masih meyakini dan masih melaksanakan itu, karena apa? Karena itu bukan tradisi yang baru muncul kemarin-kemarin. Itu adalah tradisi yang muncul yang sudah jauh-jauh hari. Bahkan kita nggak tahu dari kapan tradisi itu, tetapi yakin bahwa tradisi itu adalah bagian dari sebuah kearifan lokal yang dibangun atas dasar budaya, kemudian dikaitkan dengan nilai-nilai agama. Budayanya itu adalah kebiasaan masyarakat yang dilakukan, dan nilai-nilai agamanya adalah membaca doa, kemudian bahkan di dalamnya kita selalu menambahkan dengan ritual-ritual, tata caranya, seperti misalnya berdoa, kemudian membaca Quran. Itulah bagian dari kearifan lokal yang tidak bisa kita niscayakan, itu ada gitu kan. Nah, itu sunnah ya. Jadi sunnah itu adalah jalan atau peri kehidupan. Jadi segala sesuatu tatanan yang ada di masyarakat yang muncul di awal kemudian berjalan terus dari generasi ke generasi sampai saat sekarang masih dilakukan, itu yang disebut dengan tradisi atau budaya. Nah, dalam bahasa lain itu juga disebut dengan sunnah. Nah, kemudian sunnah itu juga disebut dengan as-sirah hamidah kanat au dhamimah. Jadi kehidupan yang dijalani baik terpuji ataupun tercela. Nah, jadi kalau kita mengambil pengertian sunnah ini dalam konteks dalam konteks kehidupan Nabi, maka segala sesuatu Nabi itu kan berada pada tatanan masyarakat Arab ya. Masyarakat Arab sebelum Islam dengan masyarakat Arab setelah Islam itu jelas memiliki perbedaan. Nah, Arab sebelum Islam kita mengenal dengan tradisi jahiliyah. Tradisi jahiliyah salah satunya adalah perempuan yang lahir kemudian karena tradisi patriarki, tradisi sistem masyarakat yang mengunggulkan laki-laki itu masih kuat, sehingga mereka para laki-laki itu adalah orang yang siap untuk hidup di medan yang sangat keras karena masyarakat Arab adalah masyarakat padang pasir yang di situ mungkin kalau misalnya mau bisa bertahan hidup harus dengan mengandalkan kekuatan di sini umumnya dimiliki oleh laki-laki, sementara perempuan pasti tidak mampu untuk bertahan dalam tatanan kondisi lingkungan geografis yang sangat keras tatanan padang pasir. Nah, untuk itu muncullah sebuah tradisi ketika ada seorang ibu yang kemudian lahir dan bayinya perempuan, maka perempuan itu dibunuh bahkan dikubur hidup-hidup. Nauzubillahi min dzalik. Nah, itulah tradisi jahiliyah. Ada lagi misalnya pernikahan yang sangat tidak menjunjung nilai-nilai kesetaraan
menjunjung nilai-nilai apa hmm, bagaimana perempuan itu dihormati dan dihargai. Ya, ada seorang pemimpin sebuah suku yang menikah yang karena apa? Karena dia merasa diri sebagai seorang pemimpin, kemudian dia menikah wah, lebih dari 100 kali. Nah, itu kan sebuah apa? Sebuah sistem ya yang tentunya tidak apa? Tidak yang harus diperbaharui gitu. Nah, kemudian Islam Islam datang kemudian tidak secara sekaligus membenahi itu semua karena dalam sebuah tatanan masyarakat yang sudah mengakar tradisi yang seperti itu, maka disebut dengan tradisi jahiliyah, tradisi kebodohan yang jauh dari nilai-nilai syariat. Pelan-pelan, nah itulah tradisi yang disebut dengan as-sirah al-mazmumah, ya, jalan atau peri kehidupan yang tercela. Namun setelah Islam datang, ya kemudian Rasulullah menyampaikan dakwah Islam, kemudian sedikit demi sedikit ya tatanan Islam, ya tatanan masyarakat itu kemudian menjadi baik. Kita bisa melihat ya contoh bagaimana masyarakat Madinah itu merupakan role model masyarakat yang baik, ya adalah karena tradisi yang dibangun oleh Rasulullah adalah tradisi al-mahmudah atau yang kita kenal dengan sirah nabawiyah. Maka segala sesuatu yang diajarkan dari Nabi oleh Nabi kepada masyarakat itu tentunya menjadi tradisi yang baik. Maka disebut dengan as-sirah al-mahmudah, kehidupan atau jalan yang terpuji. Kemudian sunnah juga disebut dengan as-sirah at-tariqah at-tabi'ah, tuntunan jalan tabiat dan syariat. Jelas bahwa tuntunan umat Islam itu adalah Quran dan As-Sunnah. Nah, Al-Quran itu menjelaskan ya ketentuan-ketentuan ibadah seperti sholat, zakat, kemudian puasa dan haji. Itu dalam penjelasan yang masih umum. Ketika misalnya kita membaca aqimis sholat wa atuz zakah, ya dirikanlah sholat kemudian atau tunaikan zakat, itu dalam pengertian yang masih umum. Ya, pembacanya itu tidak mendapatkan bagaimana rincian penjelasan dari ketentuan sholat, ketentuan zakat, ketentuan haji dan seterusnya. Nah, di dalam ini maka hadis ya diperlukan sebagai penjelas, ya, pentafsir di dalam penjelasan Al-Quran yang tadi masih bersifat umum. Nah, jadi secara syariat Al-Quran itu adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Kita tidak bisa ya merubah itu, ya menggantikan posisi yang pertama, ya misalnya al-hadis atau sunnah dan Al-Quran sebagai hukum yang kedua. Itu tidak dibenarkan. Walaupun ada sebagian orang yang mengatakan bahwa al-hadis lah ya menjadi pedoman yang baik, yang sangat detail, dan Al-Quran adalah pedoman yang kedua. Itu ada orang yang mengatakan seperti itu, tetapi kita tidak demikian. Kemudian Hasbi Asidiki menjelaskan tentang ini bahwa sunnah itu adalah jalan yang dijalani, terpuji ataupun tidak, atau sesuatu tradisi yang sudah dibiasakan dinamakan sunnah walaupun tidak baik. Nah gitu. Jadi membunuh anak perempuan ya, di kalangan Arab ketika itu sebelum Islam datang itu juga disebut dengan sunnah. Kemudian pernikahan yang tidak dibatasi bahkan sampai 100 itu juga adalah sunnah. Karena apa? Karena sesuatu tradisi yang sudah dibiasakan dan itu turun temurun, ya karena sudah mendarah daging. Ajaran nenek moyang itu menjadi ajaran yang terus dilakukan dari generasi ke generasi,
maka itulah yang disebut dengan sunnah. Tapi masuknya sunnah al-mazmumah, sunnah yang buruk. Baik, itu pengertian hadis menurut bahasa. Nanti kita bisa diskusikan di dalam di dalam diskusi ya. Nah, sekarang bagaimana hadis dalam pandangan para ulama? Ya, kita melihat beberapa definisi hadis, baik dikemukakan oleh para ulama hadis, kemudian para ulama fikih dan para ulama usul fikih. Nah, ketiga ulama tersebut memiliki concern yang berbeda, ya. Dan bagaimana mereka melihat sebuah objek, kemudian mereka definisikan, maka jelas, ya, itu akan menghasilkan sebuah stressing definisi hadis yang berbeda. Kenapa bisa berbeda itu? Karena latar belakang keilmuan mereka yang berbeda. Tidak bisa dipungkiri, latar belakang keilmuan yang berbeda, kemudian bagaimana faktor historisitas mereka, apakah misalnya kondisi sosial budayanya, politiknya, ya, ketika mempengaruhi ke dalam sebuah tokoh, maka alur pemikiran mereka itu akan based on historical problem. Ada problem yang dibawa oleh tokoh itu, problem pendidikan, problem sosial politik, budaya dan seterusnya. Nah, kita coba lihat hadis dari ulama fikih. Jadi menurut ulama usul fiqh, karena ulama usul fiqh itu adalah ulama yang perhatiannya atau keilmuannya itu ada dalam bidang hukum Islam, maka kita bisa melihat, ya, kalau di awalnya kullu ma sadara 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin, ya, min qaulin, dari perkataan. Ini yang pertama, perkataan, kemudian fi'lin, ya, perbuatan, kemudian takrir ketetapan. Qaul, takrir, fi'il, qaul, fi'il, ya, fi'il perbuatan dan takrir ketetapan. Jadi ada 3 unsur, ya, yang dilekatkan pada diri Nabi, ya, 3 unsur yang dilekatkan pada diri Nabi itu perkataan, perbuatan dan takrir atau ketetapan. 3 unsur ini selalu ada dalam setiap definisi. Siapa saja yang mengemukakan itu pasti akan muncul perkataan, perbuatan dan takrir sebagai unsur-unsur yang dilekatkan kepada Nabi. Nah, tetapi ini yang membedakannya, ya. Ini yang membedakannya mimma yuslahu. Nah, ini, ya, mimma yuslahu ayyakuna dalilan li hukmi syar'i. Jadi ketiga unsur tersebut, ya, yang disandarkan kepada Nabi itu harus berkaitan dengan hukum syariat. Mimma yuslahu ayyakuna dalilan li hukmi syar'i. Jadi menurut ulama usul fiqh tidak dikatakan atau tidak termasuk hadis segala sesuatu yang bersumber kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan ataupun takrir, ketika itu semua tidak memiliki landasan hukum syariat. Misalnya, ya, hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah, ya, menggunakan 3 jari ketika makan. Ya, pernah dengar, ya, hadis bahwa Rasulullah makan dengan 3 jari. Walaupun kita melihat bahwa asbabul wurud hadis tersebut adalah Rasulullah makan kurma. Jadi makan kurma, ya, itu dengan 3 jari, ya. Rasulullah memakan kurma dengan 3 jari. Nah, terlepas dari asbabul wurudnya, kita melihat bahwa Rasulullah, ya, ketika makan dengan 3 jarinya itu tidak berkaitan dengan masalah hukum, tidak terikat dengan ketentuan hukum. Maksudnya, ya, kalau misalnya itu masuk dalam ketentuan hukum, maka kita saat ini yang makan menggunakan alat bantu seperti sendok, kemudian garpu, kalau makan mie ayam sumpit misalnya, ya, itu itu tidak boleh, karena ketentuan atau sesuatu yang dipraktekkan dan sebagai sebuah ajaran dari Nabi makan dengan 3 jari. Bagaimana kalau misalnya hadis ini masuk sebagai hadis hukum? Bayangkan, ya, kita melihat orang-orang yang makan bakso tidak pakai sendok, tidak pakai garpu, tidak pakai sumplit lagi, tetapi pakai jari.
Bayangkan ya, nggak apa, nggak elok, nggak indah, dan tidak pada tempatnya. Maka hadis ini adalah apa? Hadis yang tidak berkaitan dengan hukum, tidak mengikat secara hukum. Artinya umat Nabi Muhammad ketika makan ya tidak menggunakan ketentuan misalnya yang disunahkan Rasulullah dengan 3 jari atau dengan 5 jari sekalipun gitu ya, yaitu tidak apa-apa, tidak disebut sebagai bid'ah gitu ya. Karena apa? Karena hadis juga perlu disesuaikan dengan situasi atau konteks zaman yang sesuai dengan perkembangan zaman lah. Tetapi kalau misalnya seperti itu, hadis misalnya ada pertanyaan, hadis itu tidak hadis tersebut tidak memiliki makna yang prinsipil gitu kan. Lah, gini aja. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi itu pasti dikatakan sebagai sunnah. Ya, orang yang melakukan itu, walaupun itu terkesan sederhana, bahkan ada orang yang mengatakan tidak berfaedah, tidak ada maknanya apa-apa. Tetapi dalam perkembangan sekarang, para ilmuwan sudah banyak menemukan, gitu kan, banyak menemukan makna ilmiah dari apa yang dilakukan oleh Nabi, termasuk dengan makan 3 jari tersebut. Ya, ada yang mengatakan bahwa makan dengan 3 jari, makan dengan jari, maksudnya makan dengan tidak menggunakan alat bantu, itu membantu pencernaan ya, membantu pencernaan lambung. Jadi makanan yang dipegang oleh tangan kemudian masuk ke dalam mulut kita itu akan cepat larut di dalam perut kita, dibandingkan dibandingkan kita makan dengan menggunakan alat. Makanya ya, suka ada dari kita yang diingatkan, jangan dipegang makanannya gitu, basi-basi kalau nggak mau dimakan gitu. Jadi itu ketentuan. Karena dalam penelitian itu ada enzim atau apalah yang di dalam kulit kita, yang itu kalau kita memegang makanan tersebut, maka makanan tersebut akan cepat atau mudah basi. Itu. Dan masih banyak lagi ya riwayat-riwayat yang menunjukkan kepada kebiasaan Nabi, perbuatan Nabi yang itu tidak berkaitan dengan masalah hukum ya, tidak berkaitan dengan masalah hukum. Jadi penting di sini kita melihat bagaimana hadis-hadis itu disabdakan dalam posisi beliau ya sebagai Rasulullah, sebagai panglima perang, sebagai hakim, sebagai pedagang, sebagai suami, sebagai sahabat, dan sebagai yang lainnya. Nah, untuk itu kita bisa mendapatkan kesimpulan gitu kan dari ulama usul fikih ini, bahwa dinamakan hadis itu segala sesuatu yang bersumber kepada Nabi. Apa saja? Perkataan, perbuatan, dan takrir. Tetapi perkataan, perbuatan, dan takrir itu harus berkaitan dengan masalah hukum ya atau syariat. Ketika tidak ada kaitannya dengan masalah hukum atau syariat, maka itu tidak dimasukkan dalam kategori hadis. Baik, selanjutnya menurut ulama ahli fikih. Ulama ahli fikih itu menafsirkan kullu ma thabitu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yakun min babil fard wal wajib. Jadi segala ketetapan yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bukan hukum fardu serta bukan wajib, gitu ya. Jadi sunnah di sini dimaknai sebagai ketentuan apabila dilaksanakan, maka sunnah itu adalah bisa memberikan pahala, dan apabila tidak dilakukan maka tidak apa-apa gitu kan.
Jadi segala ketetapan yang berasal dari Nabi yang bukan hukum fardu serta bukan hukum wajib. Nah, itu ya ulama ahli fikih. Nah, sekarang kita melihat kepada ulama hadis. Ya. Ulama hadis itu kul ma uthira 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyatin aw siratin, ya, sawa'un kana min qablil bi'tsah aw ba'daha. Ya, jadi segala apa yang disandarkan kepada Nabi, ya. Nah, ini ada tambahannya. Ya, ada perkataan, ada perbuatan, ada takrir, ada sifat, ya. Ada apa lagi? Khuluqiyah, ya, akhlak. Ya. Aw sifatin khalqiyatin wa khuluqiyatin. Jadi apa? Aw syarah, ya, ada syarah. Jadi banyak sekali tambahannya di sini menurut para ulama hadis. Ya, jadi apa? Jadi pengertian hadis menurut ulama hadis itu sangat apa? Sangat fleksibel, ya, tidak dibatasi. Ya, bahkan di sini ada sawaun kana qabla al-bi'tsah au ba'daha, ya. Ya, ini yang menjadi apa? Yang menjadi ya, menjadi gerbang, ya, menjadi apa? Menjadi kalimat yang tidak membatasi bahwa segala sesuatu yang bersumber dari Nabi itu, ya, tidak hanya ketika beliau setelah diangkat menjadi rasul. Kalau pengertian tadi menurut ulama usul fiqh jelas, ya, bahwa segala sesuatu yang bersumber dari Nabi itu ketika apa Muhammad SAW telah diangkat menjadi rasul. Jadi sangat sempit. Karena apa? Karena sepak terjang beliau sebelum diangkat menjadi rasul itu tidak dikatakan hadis. Kalau menurut ulama hadis, ya, apa saja, ya, asalkan bersumber dari seorang yang bernama Muhammad SAW, walaupun beliau belum diangkat menjadi rasul. Jadi itu yang disebut dengan qabla bi'tsah au ba'daha, sebelum diangkat ataupun setelah diangkatnya, ya. Jadi inilah, ya, pengertian dari ulama hadis, ya, segala sesuatu yang bersumber dari Nabi dalam bentuk ucapan, perbuatan, penetapan, perangai atau sopan santun, ya, ataupun sepak terjang perjuangannya. Nah, ini kan luas, ya, luas. Tidak hanya pada lingkup ketika beliau setelah diangkat menjadi Rasulullah. Ya, dalam pengertian lain bahwa sesungguhnya hadis itu bukan hanya dimarfukan kepada Nabi. Nah, kita mengenal istilah hadis marfu. Hadis marfu itu adalah hadis yang bersumber kepada Nabi. Hadis yang disandarkan kepada Nabi maka disebut dengan hadis marfu. Ya, tetapi pada kenyataannya ada yang disandarkan kepada sahabat, ya, ada yang disandarkan kepada sahabat yang disebut dengan hadis mauquf. Ya, hadis mauquf. Ya, tadi yang seperti yang dijelaskan di awal bahwa sumber sahabat di dalam meriwayatkan hadis dari Nabi. Ya, tetapi maknanya dari Nabi, tetapi kalimat lafal yang dilesankan oleh para sahabat itu adalah lafal mereka sendiri. Ya, kemudian ada yang disandarkan kepada tabi'in atau yang disebut dengan hadis maqtu. Sama, ya. Hadis maqtu atau hadis yang berasal dari tabi'in, ya, itu sumbernya adalah Nabi dan sahabat. Jadi kita tidak usah, ya, meragukan. Ini mah bukan hadis dari Nabi, ini mah hadis dari sahabat. Iya, itu hadis sahabat, tetapi yang merujuk kepada sumber dari Nabi. Itu hadisnya hadis Nabi, gitu kan. Menggambarkan tentang apa yang diucapkan Nabi, apa yang dilakukan Nabi, tetapi disampaikan oleh sahabat. Ya, kalimatnya saja yang disampaikan, maknanya dari Nabi. Gitu. Ya, kemudian, ya. Nah, ini ya cakupan yang terkandung di dalam hadis.
Tadi kita sudah menyinggung bahwa yang tercakup di dalam hadis itu ada apa? Ada yang disebut dengan perkataan qaulan. Ya. Tetapi perkataan yang seperti apa? Kalau di sini adalah perkataan yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad. Itu perkataan yang pernah Nabi SAW ucapkan, yaitu sesuatu bunyi yang dilisankan dan mempunyai makna. Misalnya masalah hukum, masalah akhlak, masalah akidah, pendidikan dan sebagainya. Jadi Nabi itu apa? Nabi itu berbicara itu dalam apa? Dalam kapasitasnya dia sebagai manusia yang dipilih, ya, manusia terpilih oleh Allah, yaitu Rasulullah. Dan ada juga beliau mengucapkan ya perkataan-perkataan dalam posisi beliau tidak dalam posisi yang lain, dalam posisi sebagai sebagai suami dari istrinya, sebagai sahabat gitu kan, sebagai pedagang, sebagai hakim dan sebagai panglima perang, dan masih banyak lagi posisi beliau. Nah, dalam posisi apapun gitu kan, apa saja yang bersumber yang diucapkan oleh Nabi, yang dilakukan oleh Nabi, itulah yang disebut dengan perkataan. Bahkan ya dalam candanya Nabi, ya itu Nabi candanya Nabi saja mengandung makna. Ya, kita mengenal, ya, kita tahu tentang sebuah riwayat, ya, seorang nenek-nenek yang datang kepada Nabi menanyakan, ya, apakah nanti ketika saya meninggal, ya, apakah saya masuk neraka atau surga, ya. Nabi menjawab, ya apa jawabannya adalah ya tidak masuk surga. Ya, spontan nenek itu menangis kan. Karena apa? Karena jawaban Rasulullah, ya, bahwa neneknya tidak akan masuk surga. Tetapi ya, Rasulullah menjelaskan lebih ini lagi, gamblang lagi, bahwa di surga itu tidak ada nenek-nenek katanya, ya. Jadi nenek itu ya misalnya takdirullah masuk surga ya tidak dalam bentuknya seperti nenek-nenek, tapi nanti muda lagi. Kan itu candaan Nabi. Jadi candaan Nabi saja itu memiliki makna gitu kan. Nah, kemudian ya ini contohnya, ya, contoh hadis yang masuk dalam masalah hukum, ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi ada sebuah hadis, sesungguhnya sahnya amal perbuatan itu tergantung kepada niat, ya. Jadi ini hadis yang yang termasuk qauliyah. Jadi hadis perkataan itu hadis yang diucapkan oleh lisan beliau, langsung oleh beliau, ya, tanpa ada perubahan, ya, redaksi sedikit pun. Nah, ingin membuktikan bahwa ini hadis qauliyah atau hadis perkataan, ya, itu kita bisa melihat ada lafal qala, ya, ada lafal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, gitu. Kemudian bentar. Yang kedua, perkataan. Apa yang beliau kerjakan yang merupakan penjelasan dan pengambaran praktis terhadap peraturan syariat, praktek ibadah, aktivitas muamalah dan sebagainya. Jadi perbuatan atau af'al yang dilakukan Nabi itu mengandung ketentuan hukum, ya, sebagai penjelasan dan pengamalan praktis terhadap aturan-aturan, ya, yang nantinya akan, ya, berkaitan dengan dengan praktek ibadah, aktivitas muamalah, ya, dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah, ya, dalam hal ini beliau tidak melisankan, beliau tidak menjelaskan dengan lisan, tetapi ketika ada, ya, ketentuan hukum yang dijelaskan dengan perbuatan, itu disebut dengan sunnah fi'liyah. Ini contoh hadisnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi hadis ini menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah melakukan sholat di atas kendaraan, ya, dengan apa? Ketentuannya bagaimana? Menghadap kiblat menurut kendaraan itu menghadap. Nah, apa beliau hendak sholat fardu, beliau turun sebentar terus menghadap kiblat. Jadi
Ini boleh gitu kan, hadis ini boleh digunakan sebagai dalil bahwa kita melaksanakan sholat fardu di dalam kendaraan, yaitu boleh. Ya, jadi ada yang mengatakan debatable juga, ya ada yang mengatakan bahwa hadis ini ya itu adalah hadis ya untuk orang yang melakukan sholat di atas kendaraan, maksudnya untuk sholat sunnah, untuk sholat fardunya tidak harus turun dan melaksanakan di tempat yang lain, bukan di dalam kendaraan. Tetapi boleh ya. Masa iya ketika ketika kita naik pesawat gitu ya, kemudian naik kereta, kemudian kita melaksanakan sholat ya harus turun dulu ya, gimana ya kan, terbang ya, keluar pakai parasut gitu kan, oh lihat di situ ada kubah masjid, oh itu ada masjid ya, turun. Dan kan enggak seperti itu. Syariat itu tidak tidak boleh ya tidak boleh kaku, tetapi harus fleksibel, tapi dengan ketentuan ya, dengan ketentuan. Nah, ini perbuatan sebagai penjelasan tentang unsur-unsur, maaf ya, kita tunjukkan mana ya kata lafal yang menunjukkan itu sebagai hadis fi'liyah ini. Ya, ada lafal kana. Jadi kalau misalnya ada kana Rasulullah SAW, itu menunjukkan bagaimana Rasulullah memberikan penjelasan dengan af'al, dengan perbuatan. Ya, jadi keadaan Rasulullah ya, salat ya di dalam kendaraan adalah seperti ini gitu. Lanjutnya itu ada yang disebut dengan takrir. Takrir itu adalah penetapan atau ketetapan. Yang dimaksud adalah keadaan bagaimana Rasulullah mendiamkan, tidak mengadakan sanggahan atau persetujuan atas perbuatan sahabat yang dilakukan di muka beliau. Contohnya, dalam suatu undangan Khalid bin Walid menyajikan daging binatang bayawak Arab ya, dan Khalid mempersilahkan beliau Nabi SAW dan para undangan untuk menikmatinya. Nah, jadi Rasulullah tidak ya mengucapkan sesuatu kepada sahabat sebagai bentuk larangan untuk memakannya, ataupun Rasulullah ya misalnya menunjukkan gestur mukanya untuk melarang, tidak. Jadi diamnya Rasulullah itu sebagai kebolehan para sahabat untuk memakannya, walaupun misalnya ya perdebatan di kalangan fikih gitu kan, yang namanya hewan bayawak katanya itu kan hidup di dua alam. Kalau secara fikih maka hewan itu tidak boleh dikonsumsi. Tetapi ya dalam perspektif hadis ya ini dibolehkan dengan ketentuan takrir. Ya, kemudian sifat ya keadaan dan hasrat beliau ya, termasuk juga unsur hadis. Bagaimana sifat Rasulullah ya. Rasulullah itu adalah di dalam hadis ada sebuah riwayat mengatakan bahwa Rasulullah itu sebaik-baiknya manusia dalam bentuk paras muka. Jadi Rasulullah itu ya adalah pribadi yang rupawan, ya, ganteng. Kemudian Rasulullah memiliki akhlak yang terpuji. Jadi gambaran akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Kemudian laisa bitawil wala bil qasir, dan Rasulullah tidak terlalu panjang, maksudnya tidak terlalu tinggi, wala bil qasir, dan Rasulullah tidak terlalu pendek. Yaitu gambaran jasmani Rasulullah ya, sifat dan jasmani Rasulullah. Nah, yang jelas bahwa informasi itu disampaikan oleh para sahabat dan sejarawan. Kemudian ada silsilah nama dan tahun kelahiran. Jadi ada seorang sahabat yang mungkin menyampaikan statement bahwa saya dengan Rasulullah itu memiliki tahun lahir yang sama. Wulidtu ana, saya dengan Rasulullah memiliki tahun kelahiran yang sama, yaitu amal fil, tahun gajah. Jadi ada hadis yang menyatakan seperti itu. Itu juga hadis. Kemudian ada himmah atau hasrat, angan-angan Nabi yang belum terrealisasi, seperti puasa pada tanggal 4 pada tanggal 9 Asyura, bukan 4 ya. Dan Nabi sendiri belum pernah ya melakukan itu. Itu himmah hasrat ya. Nah, ini bisa
bisa menjadi materi yang insya Allah akan disampaikan minggu depan. Untuk saat ini silahkan ya, materi kita batasi untuk pengertian hadis baik secara bahasa ataupun istilah, kemudian cakupan-cakupan yang melingkupi hadis. Ini bagian dari materi yang bisa kita diskusikan. Silahkan bagi rekan-rekan mahasiswa apabila ada yang ingin bertanya, supaya tidak terlalu banyak gitu ya, tidak terlalu banyak yang bertanya, Bapak batasi untuk pertanyaan di termin pertama ini ya. Termin pertama 3 penanya dan nanti termin kedua 3 penanya lagi, begitu ya. Untuk penyampaian materi sekiranya Bapak cukupkan sekian, karena langkah-langkah pembelajaran di dalam perkuliahan itu lebih bersifat ya diskusi, supaya lebih memberikan kesempatan kepada mahasiswa. Demikian, terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.